Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yeni Atika Nuri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kandis, Kabupaten Ogan Ilir. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Daniel Jumadi. Beliau adalah guru dari SMA Negeri 1 Kandis yang mengaku mata pelajaran sejarah. Assalamualaikum Pak. Bagaimana nih Pak kabarnya? Oh iya Pak ya. Begini ya Pak ya. Kita ini mengadakan percakapan Pak, observasi ya Pak ya. Yang sebelumnya nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi. Biasanya kita sebutnya supervisi Pak ya. Adapun tujuannya yang diadakan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Benar. Dan untuk hari ini kita melakukan percakapan pra dulu Pak ya, pra observasi. Sebagai persiapan awal nih Pak, sebelum Bapak nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Pak ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, boleh Pak? Terima kasih ya Pak. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Nah kira-kira nih apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai saat kita supervisi nanti Pak? Oke, di sini berbicara masalah tujuan. Guru kan mempunyai tujuan untuk mencapai sebuah target dalam pembelajaran. Jadi setiap guru itu tentunya akan memakai metode dan metode masing-masing sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Jadi dalam hal ini tujuan yang ingin saya capai untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan serta didik. Dari mana kita lihat, ini saya menggunakan, sekali lagi saya menggunakan metode tanya jawab supaya siswa itu bisa mengembangkan kreativitas diri, individu dalam satu kelompok dan bertukar pikiran serta dapat membantu mereka memahami pembelajaran dan berpendapat. Begitu ya Pak, jadi tujuan pembelajaran itu memecahkan masalah Pak ya, dengan adanya metode diskusi pertanyaan sehingga bisa memahami pengetahuan kita didik ya. Bisa juga siswa bertukar pikir serta dapat membantu memahami pembelajaran dan bisa berpendapat. Mungkin untuk di area pengembangannya Pak, di bagian mana yang Bapak kembangkan saat nanti observasi di dalam kelas? Yang pertama sebenarnya yang prioritas itu untuk meningkatkan mentalitas siswa sebenarnya. Tapi saya konsepkan nomor 2 ini. Nah, yang terpenting adalah untuk menantang dominasi, karena dalam kelas itu pasti terdapat dominasi letakkan keyakinan dan percaya diri siswa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya, meningkatkan mentalitas siswa, dan selanjutnya itu mengembangkan kepribadian anak agar lebih baik. Oke, saya tangkap di sini ada 3 Pak ya. Ada 3. Itu keyakinan kepercayaan diri siswa, meningkatkan, masih ada sangkut pautan dengan tujuan yang pertama yaitu kepercayaan diri atau mentalitas siswa Pak ya, dan juga tentang mengembangkan kepribadian anak agar lebih baik lagi. Dan yang ini saya mau mendengar nih Pak, bagaimana nanti rancangan pembelajaran yang akan dapat terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya atau model, metode, baik pun ataupun media yang akan Bapak jelaskan atau Bapak sampaikan di dalam kelas nanti. Seperti apa Pak? Ya, dalam hal ini tentunya guru harus mempunyai strategi dan persiapan dalam mengajar. Saya selalu melihat kemudian saya kembangkan di sini. Yang pertama itu ada pembelajaran kooperatif. Kooperatif sendiri itu memberikan tugas kepada siswa. Kemudian yang kedua itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah itu sendiri adalah suguhan berbagai situasi yang dihadapkan kepada siswa. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran kolaboratif. Di sini siswa
untuk kerjasama Pak ya. kerjasama atau bahasanya itu ya gotong royong. Iya. Sesuai dengan profil keluarga siswa kita Pak ya, Iya. bekerja sama. Kemudian menggunakan pembelajaran aktif. Di sini ya setiap individu dalam sebuah kelompok itu ikut aktif, mereka belajar aktif Iya. seperti itu. Kemudian ada lagi yang kelima itu metode tanya jawab serta penugasan. Mereka diberikan bertanya, kemudian mereka juga diberikan kesempatan untuk menjawab. Kemudian hasil akhirnya adalah penugasan seperti itu. Baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak lakukan mungkin 5 ini yang ditangkap ya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti ini terkaitan Pak ya dengan Oke, tujuan seperti itu. P5 kita itu ada kolaboratif, Iya. kerjasama, terus tuh kreatif juga, mereka kreatif dalam menyampaikan ide-ide pikiran mereka dengan adanya tanya jawab sehingga mereka bisa mengeluarkan ingatan mereka ya. Jadi baik Pak, jadi rencana yang akan mungkin ya ini ingin tahu nih lokasi tempat waktunya nih Pak. Kemungkinan kita besok ya. Besok itu kan ya kebenaran kita ada campaian juga ya. Itu di kelas 12 IPS 2 kita jam kedua Jadi besok pagi di kelas 12 S2 Pak ya, jam kedua dan ketiga mungkin masih pagi, mungkin beberapa siswa juga masih fresh Pak ya kayaknya, Iya, sehingga nanti saat proses supervisi kita bisa berjalan dengan lancar. Iya. Dan Baik. sekali lagi ya itu tadi media yang kita gunakan adalah makalah dan buku. Oh, iya. Referensinya seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kalau memang harus ada pengembangan di situ, kita lihat sarana dan prasarana yang bisa Iya digunakan. betul Pak. Seperti itu. Oke, jadi media yang akan Bapak gunakan nanti seperti makalah yang sudah dibuat oleh sebagai peserta referensi, ya. iya. Nah, yang dimana memang sudah ada beberapa pertemuan Pak ya, Benar. sudah Bapak ini jelaskan. Sudah 2 kali atau 3 kali. Nah ya, dan nanti mungkin ini pertemuan berapa lah Pak ya, sehingga bisa sudah menyiapkan suatu medianya seperti Benar. makalah. Kalau seperti buku memang mereka sudah ada, sudah Sudah punya ada. terusnya. Baik nih Pak, nanti di jam tersebut atau besok ya Pak ya tepatnya, nanti Yeni akan datang ke kelas Bapak. Yeni akan melakukan supervisi kelas. Yeni juga melihat dan juga akan nanti mencatat hal-hal apa saja yang mungkin terjadi di dalam kelas saat Bapak mengajar. Dan nantinya nih Pak, setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas nih Pak, nanti ada percakapan yang terakhir Pak. Kan ini yang pertama Pak. Jadi setelah Bapak sudah mengajar, ada wawancara nih Pak. Di mana itu nanti ada PP saya, Bapak Suyono itu tadi Pak, nanti akan bersama kita untuk melakukan sesi wawancara pasca konsultasi. Itu insya Allah nanti saya hubungi, Yeni kasih tahu kapan dan waktunya. Sebelum diakhiri nih Pak, kira-kira nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, pertama ini saya mungkin dari metode yang saya pakai mungkin saya akan mendapatkan gambaran media, Oh, iya. strategi apa yang akan saya gunakan nanti. Jadi makanya saya masih menyesuaikan dengan sarana atau prasarana. Oh, oke. Sederhananya mungkin ya saya siapkan makalah atau media. Jadi dengan adanya percakapan kita ini mungkin besok saya akan menerapkan hal-hal yang nanti kita bahas hari ini Pak ya, seperti Iya. menyediakan media, bisa dengan prasarana dan menyiapkan makalah dari siswa, mungkin seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak ya atas Oke, kesempatan sama-sama. waktunya Pak ya. Tidak terasa kita sudah di akhir dari percakapan kita. Nah, sampai bertemu lagi di besok ya Pak ya, Besok. di kelas 12 IPS 2. Kita akan mengadakan beberapa aktivasi di kelas seperti supervisi. Saya akhiri ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, pada hari ini kita akan mengadakan diskusi kelas atau diskusi kelompok yang akan dibawakan oleh kelompok 3 ya, yang akan membahas di pembahasan diskusinya di bab 5. Nanti kalian boleh simak. Kita baiklah membacakan makalah mereka dan kemudian juga setelah kalian sudah membuat atau membentuk kelompok masing-masing, upayakan nanti untuk mempersiapkan pertanyaan yang masing-masing. Nanti pertanyaan itu nanti akan di mungkin oleh moderator ya, yang ada sesi ditanya ya. Nah, terlebih dahulu juga yang paling sangat penting adalah bagaimana kita bisa kondusif dalam melaksanakan diskusi ini. Jadi kita benar-benar aktif, kreatif, ya. Kemudian kita menghargai pendapat dari teman-teman yang ada di depan ini. Ya mungkin tidak lama lagi kita mengingat waktu ya. Saja kita persilakan sebagai kegiatan inti dari pertemuan hari ini merupakan pertemuan minggu ke-3 tidak salah, kelompok 3, kepada moderator atau peserta diskusi untuk segera bersiap-siap mulai kegiatan inti pada hari ini. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahatma Gandhi pernah berkata, masa depan itu bergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Berhubung kita sedang bersama dalam proses pembelajaran, semoga kita bisa selangkah lebih maju di masa depan yang akan datang. Bersama saya Andi Saputra sebagai moderator di presentasi kali ini. Baiklah. Baiklah, saya sebagai moderator dan ada 4 teman saya, yaitu Purnama Sari sebagai noturis dengan Pepsi, dan Muslim dan Emil sebagai makalah. Baiklah, pada kali ini adalah perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Baiklah, sekarang yang akan disampaikan pada itu, yang akan disampaikan oleh Purnama Sari. Pada Purnama saya persilakan. Pada Purnama saya persilakan. Memasuki tahun 1970, situasi politik di Indonesia masih diwarnai dengan adanya perkembangan politik hasil pemilihan umum pada November tahun 1995 tidak memenuhi harapan rakyat.
Demokrasi merumuskan undang-undang dasar baru. Dalam situasi itu, Presiden Soekarno yang sejak awal tidak menyetujui sistem parlementer menjadi semakin kritis terhadap sistem demokrasi dan partai-partai politik. Dalam pernyataan tanggal 28 Oktober 1915, ia menganjurkan agar partai-partai bukan saja bagian tersebut segera mendapatkan tentang dari pihak masyarakat untuk mengatasi instabilitas politik yang semakin membahayakan negara. Maka pada tanggal 21 Februari 1997, Presiden Soekarno mengumumkan perumusan politiknya yang dikenal sebagai konsepsi. Presiden di Istana Negara diasasikan oleh pemimpin-pemimpin organisasi sipil maupun militer. Menurut Sutoyo, isi pokok dari konsepsi tersebut menyangkut dua hal, antara lain berikut. 1. Pembentukan kabinet gotong royong. Kabinet ini didukung oleh semua partai yang mempunyai perwakilan dalam DPR dengan memasukkan keempat partai besar, yaitu Yasmini, PNI, NU, dan PKI. Sudah selesai. Terima kasih kepada Purnama Sari. Baiklah, sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan yang pertama. Baiklah, untuk sesi pertanyaan yang pertama, kita akan membuka 3 pertanyaan. Kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Baiklah, apa sudah ada pertanyaan untuk sesi yang awal ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami bertanya kepada kelompok 3 di sini mengenai dekret Presiden di Majelis 1999. Sebutkan 2 pokok dari konsepsi dekret Presiden. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, petulis. Jadi kejap. Action. Siap. Baiklah, kami sudah menemukan jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Aldo dari kelompok 2. Jawabannya akan dibacakan oleh redaksi. Pada redaksi kami silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan 2 isi pokok dari Presiden menurut Sutrisno Sutoyo. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dan tidak berlaku 1991 UUD 1950. Sekian jawaban dari saya. Mulai. Baiklah, pada kelompok 2 apakah sudah jelas? Saya dari kelompok 2. Jawaban tadi itu kurang jelas. Tidak nyambung. Terima kasih. Apa isi Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964?
saudari Ferdi, pada saudari Ferdi, silakan. Juga saya akan menjawab soal dari kelompok 5. Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 yang isinya antara lain: 1. Menggagalkan pembentukan negara Bangsa Malaysia. 2. Pembentukan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya dan teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Harapannya dari apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk ke depan, karena dirasa diskusi kita sudah cukup, maka saya moderator akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ya, kita lakukan diskusi kelompok ini, bagaimana tadi ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik, pastinya. Dan jauh dari pembahasan kita presiden ya. Nanti akan saya berikan tugas tentang presiden itu, mengapa terjadinya presiden. Nanti kalian boleh cari di rumah ya, belajar untuk nanti pada pertemuan ya. Paham? Bawahnya ya, ini sudah memberikan motivasi yang bagus ya, bahwa apa pentingnya belajar kerja kelompok, diskusi, begitu juga nanti manfaatnya akan banyak ya, bagi kalian semua ke depannya. Untuk pertemuan hari ini saya dulu dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Yeni Atika Nuri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Padis, Kabupaten Ogan Ilir. Saya masih ditemani oleh Bapak Daniel Junadi sebagai guru yang telah Yeni observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Suyono sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Oke. Daniel? Alhamdulillah baik ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Iya. Baik nih Pak, khususnya untuk Pak Daniel, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Pak. Ini Betul. saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan Berdiri aja. kemarin Pak ya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Mungkin untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Perasaannya Pak? rasanya ya awalnya saya tegang, tapi ya alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Tegang ya Pak ya? Karena mungkin dilihat oleh guru lain mungkin Pak ya? Benar. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan dalam kelas, mungkin langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan dalam kelas ini Pak? Ya, sebagai seorang guru ya terlebih dahulu kita harus menyiapkan sebuah perangkat seperti pembelajaran. Ya. Kemudian untuk area pengembangan itu sendiri ya, menuju kepada pengetahuan dan keterampilan
keterampilan siswa, sehingga dalam hal ini akan menciptakan kepercayaan diri siswa seperti itu. Untuk mengetahui siswa Berapa kali? mengetahui perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, itu materi yang saya ambil dari sebuah pengembangan FPP seperti itu. Jadi ada pengembangannya itu, area pengembangannya itu bagian pengetahuan keterampilan Pak, ya. Siswa kepada siswa itu sendiri. Jadi tadi saya tangkap keterampilannya tadi kepercayaan diri siswa Pak. Kepercayaan diri siswa, Sehingga mentalitas. mentalitasnya, sehingga nanti kira-kira nih Bapak sejauh mana sih area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak Pak? Sebenarnya menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan di antara proses tersebut. Ya, mengenai mungkin bagaimana siswa untuk menciptakan kreativitasnya dengan sebagainya seperti itu. Karena karakter siswa itu kan kita ketahui bahwa sangat berbeda-beda di antara siswa itu sendiri. Sehingga kita dalam hal ini selaku pengajar atau guru harus bisa mensiasati situasi seperti itu. Baik Pak, jadi mungkin ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif atau kurang aktif ya Pak ya dalam proses pembelajaran Ya, kemarin. juga seperti itu. Mungkin siswa tersebut mengandalkan temannya Pak ya. Benar. Jadi selaku kita pengajar itu harus bisa mengajak siswa mulai dari sebuah interaksi, kemudian mengajak mereka itu bersama-sama untuk solid dalam mengerjakan misalkan tugas yang diberikan pada guru. Nah, ini misalnya diskusi belajar misalnya dan sebagainya seperti itu. Kira-kira nih Pak, mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif atau mungkin mereka tidak aktif misalnya dalam diskusi kemarin Pak? Ada beberapa kendala mungkin istilah bahasa itu misalkan mereka bukan tidak memikirkan bagaimana supaya tugas itu selesai, namun ada beberapa kendala mungkin ada beberapa akses mungkin internet untuk mereka gunakan sebagai fasilitas penyelesaian dalam sebuah tugas tersebut seperti itu. Mungkin ada beberapa kendala kecil lainnya terkait mengenai apa yang tugas yang mereka akan buat. Ya, dalam hal ini kurang kompak dari situ. Kira-kira nih solusi untuk mengkompakkan siswa tersebut itu bagaimana Pak? Supaya mereka bisa saling kolaborasi Ya, dengan sebenarnya, satu iya. kelompok. Ya, sebenarnya mereka menyadari dalam sebuah kelompok itu kan mengutamakan kesolidan atau kekompakan. Maka dalam hal ini untuk ketua kelompok itu kita tekankan kepada anggota kelompok ini untuk bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh seorang guru. Apalagi terkait masalah serta nilai ya, seperti itu. Jadi koordinasi ketua kelompok ini sangat penting Pak. Sangat penting. Dalam ini kita tekankan ketua kelompok Iya, seperti itu kan. jadi dibuat satu komite organisasi ketua kelompoknya Iya, Pak ya. benar. Sehingga nanti saat diskusi ataupun pembuatan tugas itu berjalan Dengan lancar seperti itu. Jadi itu bisa menutupi daripada kekurangan atau ketidakkompakan daripada Ya, mungkin gitu. siswa itu sendiri. Kira-kira nih Pak, dari proses yang kita lakukan kemarin nih Pak, dari skala 1 sampai 10 itu sampai berapa nih Pak? Saya bilang, Proses dari skala kita kan untuk sempurna itu 10 Pak ya. iya. Nah, minimal Bapak sudah sampai di tahap berapa kemarin Pak? Kalau saya ini kan itu sampai 7 ya. Masih standar Pak ya? Masih standar ya. Gimana sih Pak kira-kiranya untuk bisa tahap ke-8 atau 9 itu cara Bapak untuk dalam proses pembelajaran itu bagaimana supaya bisa mencapai skala yang meningkat dari 7 itu? Iya, kita lihat dari
hasil sebelumnya yang kemudian dikembangkan lagi Iya, betul. sehingga terlihat ada perbandingan dan terjadi peningkatan di situ. Kegiatan itu sendiri. Berarti evaluasi dari Evaluasi. kegiatan Ini sebelumnya, evaluasi. kekurangan-kekurangan yang kegiatan sebelumnya bisa ditingkatkan lagi Bisa di ditingkatkan proses lagi. pembelajaran selanjutnya. Pak. Pembelajaran selanjutnya. Seperti itu mungkin Pak ya. Rencana Bapak untuk ke depan ini bagaimana Pak? Rencana kegiatan selanjutnya itu bagaimana? Rencana kegiatan itu selain misalkan saya berikan tugas selain diskusi kelompok, itu biasanya saya akan berikan tugas secara mandiri Ya, mandiri per siswa seperti itu Bu Edi. Oke, jadi dengan adanya mungkin dari belajar secara mandiri siswa ya Pak ya, nanti saat proses pembelajaran di kelas atau saat langsung diskusi mereka sudah paham dengan materi apa yang mereka lakukan nanti di kegiatan di dalam kelas Pak ya. Betul. Nah, mungkin disampaikan dulu secara mandiri, mungkin penyampaian itu bisa melalui pemberitahuan sebelumnya Pak ya, sebelum pembelajaran atau sebelum diskusi dilakukan dalam kelas kemarin, sehingga nanti partisipasi siswa mungkin Pak ya meningkat. Sehingga dengan belajar mandiri, partisipasi atau pemahaman siswa dalam diskusi lebih meningkat lagi Pak. Wah, luar biasa nih Pak atas rencana pengembangan Bapak. Semoga rencana Bapak ke depannya ini terrealisasi Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Terrealisasi dan nanti pembelajaran selanjutnya nanti lebih baik lagi dari yang kemarin ya Pak ya. Semoga nanti partisipasi siswa di kelas atau apa dengan keterampilan siswa bisa mentalitas kepercayaan diri tadi Pak ya. Percaya Itu diri yang pertama harus dibentuk dulu. ya, karena pengembang Bapak memang di jiwa siswa di bagian kepercayaan diri dan bisa mengeluarkan pendapat dan bertanya saat diskusi dan proses pembelajaran berlangsung ya Pak ya. Benar. Ya, semoga segera terrealisasi dan kepercayaan diri siswa lebih meningkat lagi. Terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawabannya ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi dapat secepatnya direalisasi. Terima kasih. Baik, mungkin itulah tadi rangkaian kegiatan supervisi akademi ini sudah selesai, mulai dari percakapan ke observasi yang sebelumnya dilakukan dan observasi. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Suyono selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi sebelumnya. Kepada Bapak, silakan. Oke. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih Pak Daniel. Ya, saya akan coba memberikan beberapa umpan balik tentang kegiatan kegiatan coaching akademis di bagian pasca. Sebenarnya yang menjadi titik dari penggalian informasi adalah bagaimana Bu Yani bisa mengemas sebuah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kemudian akan menghasilkan informasi yang didapat dari Pak Daniel. Pak Daniel adalah sumber informasi yang harus digali oleh Bu Yani dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik menggunakan kunci-kunci dari respon yang diberikan Pak Daniel. Artinya coaching akan berlangsung dengan baik ketika coachnya mampu mendesain sebuah pertanyaan yang berbobot, yang memantik, yang kemudian secara sadar coachnya Pak Daniel akan memberikan banyak informasi. Kemudian dari informasi itu sendiri nanti Pak Daniel akan menyimpulkan apa yang baik menurut Pak Daniel, apa yang harus dilakukan Pak Daniel, apa strategi atau hal-hal yang bisa dikembangkan oleh Pak Daniel tanpa adanya kesimpulan dari coach, karena coach tidak menyimpulkan, yang menyimpulkan adalah Pak Daniel. Nah, saya lihat kegiatan coaching kita hari ini antara Bu Yeni sebagai coach dan Pak Daniel sebagai coachee sudah berlangsung baik, sudah berlangsung sesuai dengan tahapannya Tirta, yaitu T yang pertama adalah tanggung jawab, T yang pertama adalah tujuan, menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Daniel, rencana aksi dan tanggung jawab. Semua step-step itu sudah berlangsung. Namun tentu untuk melakukan kegiatan coaching yang baik butuh pembiasaan, butuh kegiatan yang terus menerus
kegiatan coaching ini harus terus dipraktekkan sehingga bisa memantik dan menemukan potensi-potensi dari setiap coach yang melakukan kegiatan coaching. Nah, mungkin itu Bu Yani, nanti Bu Yani bisa praktekkan ini ke beberapa rekan. Nanti Pak Daniel juga sudah memahami konsep ini, nanti bisa juga mempraktekkan beberapa rekan. Artinya intinya adalah sharing, tetapi di situ sharingnya memantik potensi teman yang di sharing. Karena ada beda tuh, ada sharing yang curhat, kemudian justru coachnya yang memberikan masukan, kemudian memberikan solusi, maka itu tidak disebut sebagai coaching, itu disebut sebagai apa Bu Yani? Konseling. Jadi kalau konseling itu Pak Daniel itu menyampaikan keluh kesah, saya akan memberikan solusi, maka itu namanya coaching. Tetapi kalau Pak Daniel bercerita, saya kemudian mendengarkan, kemudian didiskusikan bersama, terus Pak Daniel menemukan solusi dari pemantik-pemantik yang dibuat tadi, maka ini namanya coaching. Oke, mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk kegiatan coaching-coaching berikutnya dan selamat berlatih. Saya pikir kegiatan coaching hari ini sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak atas pembaliknya dan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi supervisi akademi kita hari ini ya Pak ya. Oke. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademi sudah selesai, dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Suyono, Bapak Daniel, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi diri saya setelah saya melakukan praktik coaching supervisi akademi. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara supervisor dan guru sehingga guru bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri guru. Pertanyaan ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap present sebelum melakukan coaching, sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian, pada saat kegiatan coaching, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh guru atau coaching. Pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang. Selanjutnya, umpan balik dari coaching. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Bapak Daniel menyatakan bahwa dia merasa senang karena apa yang dia khawatirkan pada saat diobservasi bisa dia atasi melalui kegiatan coaching pra-observasi, sehingga dia lebih yakin pada saat diobservasi. Selain itu, kompetensi yang ingin dia kembangkan juga bisa meningkat.